Selamat siang, yang saya hormati Ibu Tutor dan juga rekan-rekan sekalian. Saya akan menyerahkan tugas saya dalam bentuk video dengan gagasan topik COVID-19. Saya akan menjelaskan pengertian virus corona, gejala dari virus corona, pencegahan, hingga pengobatan akibat dari virus corona. Virus ini marak terjadi di belahan bumi, termasuk di Indonesia. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yaitu kumpulan virus yang menyerang atau menginfeksi sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bersifat menular dan dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, yaitu negara China. Pada akhir Desember 2019 silam, virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal ini membuat beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Berikut gejala virus corona. Gejala awal virus corona atau COVID-19 biasanya menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sesaat kemudian, gejala tersebut dapat hilang dan sembuh atau justru memburuk. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sesak nafas atau nyeri dada. Keluhan tersebut pun muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang muncul pada virus corona meskipun jarang dirasakan banyak orang, seperti halnya diare, sakit kepala, konjungtivitis atau mata memerah akibat peradangan pada saput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam, yaitu konjungtiva mata, hilangnya kemampuan mengicap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia, juga ruam di kulit menyerupai seperti campak, herpes, atau cacar air. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala infeksi virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah, droplet yang keluar dari sang penderita COVID-19, batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terciprat ludah penderita COVID-19. 3. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pengobatan virus corona atau COVID-19 pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala
dokter akan menyarankan isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah untuk pencegahan penyebaran infeksi corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter yaitu: 1. Merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Meresepkan obat peredam demam atau nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien. 3. Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien yang dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti-interleukin, remdesivir atau favipiravir. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut: pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada orang lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, hingga kematian. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini beberapa negara tengah menjalankan program vaksinasi COVID-19 termasuk Indonesia secara berkala. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh tersebut virus corona. Selain itu bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksin merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Akan tetapi, kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat keramaian. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit dengan gejala virus corona seperti demam, batuk, pilek. Demikian wacana materi mengenai virus corona atau COVID-19. Kiranya ilmu tersebut dapat menambahkan wawasan rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.